warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan kali ini kita akan menjelaskan tentang resonansi bunyi dari gelombang suara, di mana resonansi dari bunyi ini adalah bunyi yang akan kita rambatkan dari di sini. Ya, di sini sudah ada yang namanya lembah, di mana satu lembah itu adalah ketika naik ke sini, yaitu di mana untuk satu lembah ini biasanya dikatakan dengan satu langda. Nah, tetapi kalau di sini karena kita akan memberikan dengan bunyi, maka akan ada rambatan. Rambatan itu adalah diawali dengan dari titik awal, di mana akan terjadi bunyi satu paling tinggi. Gaung yang paling tinggi disebut dengan titik L0 atau titik awal dari bunyi itu. Sedangkan untuk bunyi berikutnya, karena kita akan mengetahui lagi karena ada cepat lambat di sini, maka akan diketahui L kedua atau L1. Untuk mengetahuinya, ya, kita di sini sudah ada berapa tabel? 1, 2, dan 3. Di mana tabel pertama adalah kita mengukur diameter dari alat yang akan kita gunakan. Untuk apa nanti kita akan peragakan, ya, di mana diameter ini adalah diameter dari pipa. R ini adalah setengah dari diameter ini, sedangkan E ini adalah faktor koreksi. Untuk E ini didapatkan dari 0,6. 0,6 ini didapatkan dari ketetapan dikalikan R. R ini adalah jari-jari dari sini. Selanjutnya kita akan menggunakan dua garpu tala. Yang pertama garpu tala yang diketahui frekuensinya, dan yang kedua adalah garpu tala yang tidak diketahui frekuensinya. Jadi yang pertama kita mencari cepat rambatnya, sedangkan yang kedua adalah kita mencari frekuensinya. Di mana untuk garpu tala pertama yang akan kita cari ada L0 atau lengkungan pertama, bunyi pertama. Yang selanjutnya akan kita cari ada L1 atau lengkungan yang kedua. Yang selanjutnya akan kita cari adalah cepat rambatnya. Di mana untuk mengetahui cepat rambat ini adalah kecepatan yaitu 2 kali V. Di sini ada 2 kali F. F ini adalah dari frekuensi ini. Jadi 2 dikalikan 918. Dari mana 918 ini diketahui dari garpu tala yang kita pakai. Selanjutnya dikalikan L1 dikurangi L0. L1 ini adalah dari rambatan yang kedua dikurangi rambatan yang pertama, sehingga dapatlah cepat rambatnya. Selanjutnya ada E, tetap faktor koreksi ini pasti ada. Di mana faktor koreksi ini adalah E sama dengan L1 dikurangi 3L0 atau L yang kedua dikurangi 3 kalinya dari L pertama dibagi 2. Kenapa ada 3? Karena bunyi ini biasanya akan bertemu lagi di bunyi ini adalah 3 kalinya. Misalkan kalau yang pertama itu adalah 9 kali 3 berarti 27. Maka kemungkinan bunyi yang kedua itu akan ada di antara bunyi 20 sampai 27 tersebut. Itu untuk garpu tala pertama. Selanjutnya garpu tala yang kedua. Sama percobaannya pada perhitungan pertama, yaitu L0 nya diketahui, L1 nya diketahui. Namun perbedaannya adalah di sini kita harus mencari frekuensi. Karena garpu tala yang kedua itu tidak diketahui frekuensinya, maka tugas kita mencari frekuensi dari garpu tala kedua. Selanjutnya bagaimana mengetahuinya? Yaitu dengan cara F sama dengan kecepatan dibagi 2 kali L1 dikurangi L0. Nah, L1 nya dari data yang pertama, L0 nya dari data yang kedua, ini juga sama. Nah, Pi yang dipakai di sini adalah rata-rata atau X bar dari Pi awal. Mana Pi awal? Pi awal itu adalah ini. Jadi Pi awal ini, ya, karena di sini ada X barnya, maka yang kita gunakan adalah Pi1 ditambah Pi2 dibagi 2. Kenapa 2? Karena ada 2 kolom saja, sehingga dibagi 2. Maka rata-rata ini yang digunakan untuk menghitung Pi di sini. Maka dimasukkan Pi rata-ratanya. Selanjutnya untuk faktor koreksi E ini sama dengan pada L1 dikurangi 3 kali L0 dibagi 2. Untuk Pi ini juga untuk apakah benar sama dengan yang ini, maka kita bisa menghitung kembali. Namun karena Pi ini sudah diketahui, itu tidak harus dilaksanakan. Selanjutnya kita ke cara kerjanya, ya, dimana tadi di tabel 1 sudah diterangkan kita harus mencari diameter. Yang kita cari diameter adalah diameter dari pipa resonansi bunyi ini dengan cara menggunakan
jangka sorong untuk mengukur ke diameter dalam, karena di sini ada 3 rel, maka kita gunakan yang pas ya. Maka gunakan ya. Oke, jangan terlalu keras karena kalau terlalu keras dia akan pecah. Kita kunci, baru kita hitung. Di sini untuk diameternya itu diketahui adalah 3,3 ya. Nah, kita catat ya. Hasilnya diameternya 3,3. Ingat, karena satuannya di sini m, maka ini masih satuannya cm, maka ini dirubah ke meter. Ya, karena satuannya cm, maka harus dirubah ke meter terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita ukur, setelah kita bertemu dengan diameter ini, maka kita langsung ke garpu tala yang pertama. Ini garpu tala yang pertama yang sudah diketahui hertznya ya, yang sudah diketahui frekuensinya. Di sini frekuensinya 918 sama dengan yang di tabel. Maka yang di tabel ini adalah dari garpu tala yang akan kita gunakan yang pertama kali. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya. Yang pertama adalah air ini, karena kan frekuensinya lebih tinggi, maka air yang di sini pun kita naik tinggikan sehingga air ini naik. Ya, naik ke sini sampai dengan permukaan ya, sampai seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pukul garpu tala ini untuk mendapatkan frekuensi yang diberikan. Nah, sambil diturunkan. Nah, oke, barusan ada di bunyi 8 yang paling tinggi. Bunyinya itu beda dari yang pertama. Yang pertama itu cuma ning. Nah, dia yang ke-8 itu dia terbunyi lagi lebih tinggi. Nah, itu adalah L ke 0 ya. Itu L ke 0 ya. Maka di sini 8 cm. Selanjutnya, untuk mengetahui L kedua, karena di sini ada rumus 3 kali L0, maka berapa sih 8 kali 3 itu 24 ya. Kita akan hitung kembali ya, untuk mencari L ke satunya itu kita akan posisikan di angka 16 ini sampai dengan 24, karena kemungkinan di angka 16 sampai 24 ini akan terjadi resonansi yang kedua ya. Kita coba untuk yang resonansi keduanya. Kita pukul kembali, kita dekatkan. Nah, ada di bunyi ke-22. Memang bunyinya agak kecil karena semakin ke dalam dia akan semakin kecil. Maka yang diperlukan dalam percobaan ini adalah indera pendengaran kita yang lebih kuat, karena bunyinya itu hampir sama tetapi dia ada salah satu yang lebih tinggi. Tadi ditemukan di 22 ya. Maka untuk L keduanya adalah 22 cm. Tugas dari selanjutnya ya. Nah, untuk tugas dari kalian adalah mencari V dan E-nya. Nah, nanti tadi V-nya sudah kita jelaskan bahwa untuk mencari V itu adalah 2 kali frekuensi yang sudah ditetapkan dikalikan L1 dikurangi L0. Itu untuk garpu tala yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencari, karena di sini kita 2 kali perlakuan, maka akan mencari untuk data yang keduanya, masih menggunakan garpu tala yang pertama, yaitu garpu tala yang masih ada frekuensinya ya. Kita kembalikan, ini kembalikan ke 0 lagi. Oke. Nah, untuk garpu tala yang kedua, frekuensinya ini ya, garpu talanya lebih kecil dan ini tidak ada sama sekali frekuensinya, di sini kosong. Nah, tugasnya adalah kita mencari frekuensi ini ya dengan menggunakan data V ini dari rata-rata yang tadi. Untuk percobaannya sama seperti percobaan yang pertama, kita pukul garpu talanya, kita dekatkan kepada resonansi ini ya, untuk memberikan rambatan sehingga akan terjadilah timbul resonansi bunyi itu pada L0 dan L pertama ya. Nah,
ini juga perhitungannya sama seperti itu. Nah, di sini sudah ada data, maka di modul kalian ada data pengamatan, silahkan disalin dan dihitung berapa pi-nya, berapa e-nya. Begitupun garpu tala yang kedua yang harus dicari adalah berapa f-nya. Untuk pi ini adalah pi dari rata-rata yang di sini. Dan e-nya atau faktor koreksinya pun tetap harus dihitung. Demikian praktikum dari resonansi bunyi dari gelombang suara. Untuk datanya dipindahkan kepada data yang ada di modul kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.